wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video analisis kesalahan dalam berbahasa yang kami temukan dalam spanduk atau poster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar pertama, kami menganalisis kesalahan penulisan bahasa Indonesia pada sebuah spanduk. Teks pada spanduk tertulis dijual tanah pekarangan dengan luas 1.574 meter persegi. Kesalahan terdapat pada penulisan kata dijual yang seharusnya ditulis serangkai menjadi dijual karena merupakan kata kerja pasif dengan awalan di. Setelah itu, penulisan satuan luas harusnya menggunakan huruf kecil sehingga bentuk yang benar adalah meter persegi, bukan meter persegi menggunakan huruf kapital. Gambar yang kedua menampilkan papan nama Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukoharjo, Madu sebagai identitas lembaga pendidikan. Namun, masih terdapat kesalahan penulisan tidak sesuai kaidah EYD dan KBBI. Selanjutnya, kesalahan pertama pada poin pertama, ditemukan kesalahan penulisan Kementerian Agama yang tidak sesuai dengan kaidah KBBI. Penulisan yang benar adalah Kementerian Agama, karena kata kementerian menggunakan huruf E setelah huruf T. Pada poin kedua, penulisan Madrasah Aliyah MA sudah benar. Hal ini karena Madrasah Aliyah merupakan nama jenjang pendidikan, sehingga penulisannya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, pada poin ketiga, penulisan Darul Ulum Sukoharjo, Madu kurang tepat karena terdapat spasi sebelum dan sesudah tanda kurung. Penulisan yang benar sesuai kaidah adalah Madu tanpa spasi. Baik, itulah gambar kedua yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Dalam poster di atas tidak sesuai dengan KBBI. Karena penulisan kata apotik tidak menggunakan I tapi menggunakan E dan berasal dari kata apoteca, sehingga ejaannya distandarisasi menjadi apotik. Nama merek apotek Batam, jika ini merupakan nama apotek, maka boleh memakai kapital semua. Tidak ada kesalahan ejaan karena ini nama diri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poster nomor 4. Yang pertama itu stiker dan variasi. Stiker sudah benar baku dalam KBBI, variasi sudah benar. Yang kedua, daftar layanan tidak sesuai KBBI yaitu pasang skotlet. Skotlet tidak baku, bentuk baku adalah skotlet. Serapan dari skotlete dibakukan menjadi skotlet. Yang ketiga, cutting stiker, penulisannya cutting. Tidak mengikuti penyerapan bahasa Indonesia, bentuk baku, cutting stiker atau pemotongan stiker. Yang keempat, aksesoris, salah ejaan, bentuk KBBI-nya aksesoris. Yang kelima, cetak plat. Cetak plat sudah benar, KBBI, plat bukan plat. Yang keenam, service jok. Service bukan bentuk baku, KBBI, service. 7. Kaca film. Kaca film tanpa kapital menurut KBBI, film pelapis kaca. Dan lain-lain, KBBI, DLL titik huruf kecil di akhir. Kata villa tidak baku dalam bahasa Indonesia. Menurut bentuk baku KBBI adalah villa. Jadi penyerapan kata asing villa menjadi villa. Jadi penulisan yang benar adalah Villa Mutiara. Namun, jika Villa Mutiara adalah nama resmi tempat atau merek, maka penulisannya boleh dipertahankan karena nama diri tidak wajib mengikuti KBBI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan poster yang ada di belakang saya. Di situ kan tertulis, selain anak kos dilarang masuk tanpa izin penjaga. Kesalahan pertama ada di kata izin. Menurut KBBI, kata izin harus menggunakan Z. Lalu kesalahan kedua tidak menambahkan tanda baca. Karena seharusnya setelah kata selain ditambahkan koma supaya terlihat lebih rapi. Kalimat Fashion 2025 nama acara bebas tidak wajib mengikuti kalimat KBBI.
Yang kedua, kalimat ekspresi mempelajari dan menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, dan komunikasi efektif untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Kesalahannya, huruf kapital tidak perlu untuk semua kata, kecuali jika diantar judul. Perbaikan baku, mempelajari dan menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, komunikasi efektif untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Kemudian garis 10 tercepat, kalimat sudah benar, namun perlu ditambahkan tanda baca seharusnya garis untuk 10 orang tercepat. Yang keempat, open recruitment. Dalam bahasa Indonesia baku, rekrutmen terbuka, namun jika diperuntukkan untuk istilah organisasi modern, hal ini tetap boleh open recruitment. Kemudian yang kelima, benefit. KBBI, manfaat. Yang keenam, pada daftar benefit, A. Transportasi benar, B. Sertifikat benar, C. Poin SKPI. Di sini saya akan menjelaskan poster yang ke-8. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dalam kaidah KBBI, kata tekstil tidak baku karena masih mengikuti ejaan Inggris. Bentuk baku bahasa Indonesia adalah tekstil menggunakan huruf K dan S, ditulis sesuai penyerapan resmi. Kesalahan ini muncul karena pengaruh bahasa Inggris tekstil yang sering digunakan pada dunia industri kain. Yang kedua, kalimat spesial diskon tidak baku karena kata spesial dalam bahasa Indonesia dibakukan menjadi spesial menggunakan huruf S. Bentuk yang benar adalah spesial diskon atau lebih efektif diskon spesial sebagai kalimat promosi. Yang ketiga, penulisan huruf simbol dan seperti angka 8 tidak termasuk bentuk baku dalam bahasa resmi. Bentuk yang sesuai kaidah adalah dan. Contoh, berkualitas dan lengkap menjadi berkualitas dan lengkap menggunakan kata penghubung dan. Yang keempat, daftar item polosan, brokat, batik, dan tule memakai huruf kapital semua. Menurut kaidah, kata benda umum ditulis huruf kecil bila bukan awal kalimat. Misalnya, polosan, batik, brokat, tule. Yang kelima, kalimat bahan celana, seragam sekolah dan kerja lebih tepat ditambah dengan tanda koma, seperti bahan celana, seragam sekolah, seragam kerja, agar kalimat dapat mudah dipahami dan dimengerti. Gambar selanjutnya adalah tulisan keterangan fasilitas dari sebuah lembaga pendidikan. Pada gambar ini, kami menganalisis penggunaan bahasa berdasarkan EYD dan KBBI. Kata fasilitas dan frasa gedung milik sendiri sudah digunakan dengan kata yang tepat, sehingga tidak memerlukan perbaikan. Namun pada frasa asrama santri putra dan putri terdapat kesalahan penggunaan simbol dalam bahasa Indonesia formal. Simbol itu tidak digunakan sehingga perbaikannya menjadi asrama santri putra dan putri. Pada keterangan dekat dengan SD, MTS, sekolah paket, terdapat kesalahan spasi dalam tanda kurung dan kesalahan kapitalisasi. Penulisan yang benar adalah SD, MTS dengan T-nya yang besar, sekolah paket tanpa spasi di dalam kurung. Selain itu, kata musola seharusnya ditulis musala, dan kata koperasi yang benar adalah koperasi. Pada bagian yang pertama, kita bahas bagian visi. Pada bagian visi terdapat dua kata yang tidak baku, yaitu kata bertakwa dan berakhlak. Dua kata ini seharusnya ditulis bertakwa dan berakhlak menggunakan huruf K bukan huruf Q. Selain itu, untuk penggunaan huruf kapital sebaiknya hanya digunakan di awal kalimat, kecuali untuk nama diri. Pada bagian yang kedua yaitu bagian misi. Pada misi yang pertama, terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda hubung. Tanda hubung dalam kalimat sehari-hari seharusnya tidak menggunakan spasi di kiri dan kanan tanda hubungnya. Selanjutnya, pada misi yang kedua, terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf kapital.
Kata melaksanakan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital pada bagian awalnya, karena kata tersebut berada di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya, pada misi ketiga, kalimat tersebut sudah benar sesuai ejaan dan strukturnya. Pada misi yang keempat juga sudah benar, baik secara struktur maupun penggunaan kata istilahnya. Begitu pula dengan misi yang kelima, kalimatnya sudah benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan melakukan koreksi pada ejaan dan penulisan seperti ini, maka penyampaian informasi yang ingin kita sampaikan menjadi lebih rapih, mudah dipahami, dan tentunya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI dan EYD. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.